ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر وفض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن دين إسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda berada, dengan Facebook dan YouTube-nya. Mudah-mudahan saya jumpai semua satu alafiat bersama semua keluarga. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan daerah kita, negeri kita aman, sejahtera, bahagia, nggih. Cukup turun hujan daerah kita yang sampai sekarang daerah Lombok Timur baru sekitar 30% turun hujannya. Belum 100%, belum cukup untuk warga masyarakat petani menanam padi. Sampai sekarang belum mulai nanam padi. Masya Allah, kapan panennya kalau sekarang belum mulai membajak, mulai napi menanam. Kasihan. Kita doakan. Dan kita banyak pada bersedekah, insyaAllah memancing datangnya rahmat Allah, baik jadi Allah, hindar dari bala bencana musibah. Inna sadaqah tadfa'u sab'ina baba minat bala. Sekali sedekah menghindarkan orang dari bala bencana musibah, sulit dah beritaan 70 kali lipat ganda. Mudah-mudahan, amin. Kemudian kami sampaikan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Malam ini kita berada tanggal 1 bulan Rajab 1445 Hijriah. Di mana Nabi mengatakan, siapa menghidupkan malam pertama bulan Rajab, man ahya awwala lailatin min Rajab, lam yamut qalbu yauma tamutul qulub. Siapa menghidupkan malam pertama, malam ini, Ibu Sumi, Ibu M. Syafi'i, kita hidupkan dengan amalia-amalia pengajian baca Quran, bahkan sedekah juga tadi kita laksanakan, maka tidak akan mati hati kita besok hari kiamat. Saat hati manusia semuanya rata-rata mati, ketakutan, ngeri, menjerit, sedih, takut dan sebagainya, melihat hari akhirat, melihat api neraka, melihat azab dan sebagainya. Ada segolongan manusia yang tenang hatinya, tidak ketakutan, tidak ngeri, yaitu tidak mati hatinya karena dulu menghidupkan malam pertama bulan Rajab menurut hadis ini. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Mulai malam ini kita melakukan amalan-amalan puji. Contoh, membaca istighfar bulan Rajab hajah. Nabi bersabda, yaitu Allahumma pilli warhamni wa tub alayya. Allahumma pilli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, beri rahmat kasih sayangmu padaku ya Allah, dan yaitu berikan kami kesempatan ya Allah bertobat, dan kau terima tobatku ya Allah. Mohon ampunan Allah, mohon rahmat Allah, mohon diterima taubat kita oleh Allah Ta'ala. Itu permohonan kita. Itu menurut kitab yang kita baca, hendaknya dibaca oleh Islam, Muslim, mukmin. Satu malam 70, besoknya 70. 70 malam, 70 pagi atau siang. Orang itu tidak akan disentuh api neraka di hari kiamat nanti. Selama 1 bulan Rajab dibaca. Rajab artinya mulia, bulan mulia. Enggak, kalau kita berbuat kebaikan pada bulan sebelumnya kemarin, maka kebaikan kita berbalas 10 kali lipat ganda. Datang bulan Rajab, satu kebaikan berbalas 70 kali lipat ganda. Itu dia Ibu Sumi, 70 kali lipat ganda Allah membalasnya. Kali kita buka dompet, Allah buka kayaannya, gudang kayaknya 70 kali membalas kebaikan bulan Rajab. Bulan Syaban satu kebaikan berbalas 700 lipat ganda. Bulan Ramadan satu kebaikan berbalas 1000 lipat ganda. Demikian dirangkan oleh dalam kitab Durratun Nasihin. Demikian para pendengar, kelebihan keutamaan berbuat kebaikan dalam bulan Rajab ini. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'siyah fi syahrillahil haram. Hendaklah kalian banyak-banyak bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Tinggalkanlah segala dosa maksiat dalam bulan yang mulia ini, bulan haram. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat jalan tol. Amin Allahumma
Amin. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan kita pada bulan Rajab ini. Ada lagi namanya tasbih Rajab. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil ahadis samad, subhanallahir rauf. 1 sampai 10 subhanallahil hayyil qayyum. 11 sampai 20 subhanallahil ahadis samad. Kemudian 20 sampai 21 sampai 30 kita baca subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Dan pada Jumat terakhir bulan Rajab, di saat khatib dan naik di atas mimbar, kita dengar azan kedua, pati khatib dan naik ke atas mimbar. Azan kedua, pati naik sudah khatib ke atas mimbar. Saat itu kita jadi makmum, kita jadi warga masyarakat, membaca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Menurut kitab yang kita baca, insya Allah Ta'ala orang itu tidak kekurangan rezeki selama setahun ke depan. Tidak tongpes, kantong kempes, kanker, kantong kering. InsyaAllah tidak. Sama dengan menghidupkan, memberikan tambahan belanja pada keluarga pada hari Asyura 10 Muharram. Man wasa'ala iyali yawma Asyura wa sallallahu lahu fi sanatih kullih. Siapa memberikan tambahan belanja pada keluarga 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan berikan keluasan rezeki selama setahun ke depan. Seorang ulama, Imam Sufyan bin Uyainah, mempraktikkan hadis ini. 70 tahun saya merasakan tidak kurang rezeki karena selalu menghidupkan, memberikan tambahan belanja pada keluarga pada tanggal 10 Muharram Asyura. Mari hal-hal seperti ini kita amalkan. Di samping niat kita ikhlas dapat pahala, juga tambahan yaitu imbalan dari Allah berupa rezeki yang lebih dimudahkan Allah Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, tadi kami membaca khutbah di penjara pada saudara kita yang ada di rutan atau di lapas Selong kelas 2B. Jumlahnya lebih 200-an. Paling banyak adalah karena kasus narkoba, yaitu kasus mungkin pencurian, mungkin juga karena perzinahan. Itu dia para pendengar. Apa kata kita? Wa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang bawa untung. Narkoba paling menghancurkan zahir batin keluarga maupun pribadi kita. Bahkan negara juga dirugikan oleh mereka. Yang kedua yaitu pencurian, jelas. Ini pencurian merugikan orang lain. Yang ketiga karena perzinahan, perkosaan, besar akibatnya. Karena itu maka mari dihindarkan panjang kita pada celaka dunia akhirat. Kita sampaikan firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguhnya pasti beruntung, bahagia orang-orang Islam yang mensucikan diri dan selalu berzikir, nyebut nama Allah dan disiplin solatnya. Siapa dimaksud dengan orang-orang yang bahagia beruntung itu? Ulama tafsir, ulama tasawuf menjelaskan 10 golongan orang yang akan beruntung selamat. Demikian Bapak M. Syafi'i, Ibu Sumi, dan Bapak Ibu yang lainnya, Bapak M. Syukri. Mudah-mudahan kita kena 10 golongan orang paling bahagia, paling beruntung, paling selamat dunia akhirat. Yang pertama, orang bakti pada orang tua. Birrul walidain. Wabil walidain ihsana. Ta'ala kalian bakti pada kedua orang tua. Ridha Allah pada ridha ibu bapa, murka Allah pada murka ibu bapa. Siapa-siapa yang dapat ridha orang tuanya, dia akan mendapat ridha Allah. Siapa yang dibenci orang tuanya, pasti dibenci oleh Allah. Dan jangan saudara kita masuk rutan itu karena mereka tidak bakti pada orang tua, tidak taat pada orang tua. Akhirnya Allah tidak sayang, tidak kasihani mereka. Dibenci Allah, dimurkai Allah. Ayo masing-masing introspeksi diri, nilai diri. Dosa apa yang pernah saya lakukan terhadap orang tua saya hingga saya dapat hukuman dari Allah? Masuk penjara. Mikir, ayo mikir. Mesti ada di sana hal yang pernah kita lakukan terhadap orang tua, beliau tidak ridha, ujungnya Allah juga tidak ridha pada kita. Alhamdulillah min dzalika. Kemudian yang kedua, tarkul mail ila zulmati. Tidak cenderung hati kita kepada menolong orang berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat.
Jangan menolong orang, jangan taat pada orang kalau ngajak kita, nyuruh kita berbuat dosa maksiat. La ta'atan makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang taat pada makhluk kalau nyuruh kita durhaka pada Allah. Baik itu orang tua, baik itu suami, baik itu istri, baik itu siapa saja. Kalau nyuruh kita durhaka pada Allah, maksiat pada Allah, jangan kita bela, jangan kita membantunya. Sama dosa kita. Yang berikutnya yaitu tarkul ghibah. Orang akan bagi adalah orang tidak suka menggibah, mengumpat, menggunjing, ngomongin orang, mencela, menghina orang. Sekarang ini ada orang disebut ulama mencela ulama lain, tuan guru mencela tuan guru lain. Jangan gitu dong. Okay? Nabi mengatakan bahawa 6 golongan manusia masuk neraka karena 6 sebab. Al-ulama bil hasani. Al-ulama bil hasadi. Alim ulama masuk neraka kerana hasad dan kiri hati, taluan hati. Ya Allah, paling sampai menghina dan sebagainya. Okay? Menghindarkan daripada al-ghibah. Al-ghibah itu asyadu mina zina, sabda Nabi. Mengumpat gunjing lebih besar dosa pada zina. Kaifa dzalik ya Rasulullah, gimana mungkin ya Rasulullah mengumpat gunjing besaran dosa pada zina? Kalau orang zina, taubat nasuha, betul-betul taubat selesai. Tapi kalau orang mengumpat belum selesai pun taubat, kalau dia belum minta maaf pada orang diumpat dan minta maaf pada orang tempat yang mengumpat orang lain, berat hukumannya. Karena itu hindarkan diri. Itu orang akan bahagia yang tidak suka mengumpat mengejing. Lebih pada zaman sekarang ini. Masya Allah. Nabi telah meramalkan sadakunu fit'anun qaqisa'il lailil muzlim. Akan datang satu masa yang penuh dengan fitnah dan fitnah. Seperti malam gelap gulita. Tiada bintang, tiada bulan dan seterusnya. Kan seperti itu datang fitnah merajalela tiap-tiap rumah tangga masukkan, tiap RT, RW, daerah, wilayah, negara datang fitnah. Mari kita hindarkan daripada fitnah. Yang berikutnya yaitu orang selamat, orang meninggalkan serakah terhadap dunia. Kita tidak terima telefon, okay? Orang yang meninggalkan serakah terhadap dunia. Tarku mahabbatid dunia. Tidak salahkah tomak loba terhadap keduniaan? Itu dia, nggih. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Serakah dunia babkan nggih pangkal segala dosa dan kesalahan karena cinta dunia. Betapa banyak orang sudah ditangkap karena mereka korupsi. Dan orang-orang yang kaya raya, orang terpandang melakukan hal demikian. Orang gajinya anda kurang-kurang. Mereka yang melakukannya serakah terhadap dunia, pangkal segala dosa maksiat, sabda Nabi. Kemudian orang bahagia adalah orang yang senantiasa banyak zikir pada Allah. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat adallahu lahu maghfiratan wa ajran azimah. Orang banyak zikir pada Allah, laki perempuan, Allah janjikan ampunan dan balasan besar yaitu syurga. Amin. Allahumma amin. Banyak zikir pada Allah. Dan zikir itu menimbulkan ketenangan jiwa dan batin. Banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang bunuh diri karena tidak tenang hati dan pikiran. Anak muda banyak bunuh diri. Putus asa. Akan jadi apa nanti kalau sudah jadi sarjana? Sarjana nganggur, tidak punya kerjaan, tidak punya masa depan. Bisa jadi. Banyak terjadi orang bunuh diri. Kemudian berikutnya, orang sabar dalam menerima musibah. Wasabru thawabul jannah. Orang sabar itu balasan surga, sabda Nabi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pokoknya Allah akan berikan balasan pada orang sabar dengan balasan tidak terhitung, tidak terhingga. Berapa jumlahnya balasan pahala orang yang sabar? Tidak tahu deh. Sebengong. Berapa nama sebengong? Sebanyak bulun meong. Gitu dia. Yang berikutnya, orang yang suci batinnya, zahir batin suci. Rabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir. Zahir batin kita bersih suci, itu orang akan selamat dunia akhirat. Dan orang tilawatul Quran, banyak baca Quran. Disebutkan dalam hadis Nabi, "Za aradtum aisha suada wa mauta suada wa dhilla yaumal hari wa najat yaumal hasri wal huda minad dhalalah fahdimu qiraatal Quran." Apabila engkau ingin hidup bahagia, mati syahid, dapat payung pada masyar, berangsur mustaqim dengan selamat, dan nanti dapat petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala,
tetaplah selalulah sering-sering baca Quran. Tapi tidak hanya baca, mengartikan, memahami, dan tentu adalah paling penting mengamalkan Al-Quran. Satu ayat kau baca Quran, kamu amalkan, lebih baik pada engkau baca Quran khatam 1000 kali. Qira'atu ayatin minal Quran wal amalu biha khairum min khatmil Quran alfa marrah. Baca Quran satu ayat yang kamu pahamin dan kamu amalkan isi kandungannya, lebih baik pada 1000 kali khatam Quran, 1000 kali khatam Quran. Saya baca sebuah kitab, Masya Allah. Ada seorang ayah nyampaikan pada anaknya saat dia menjelang wafat, jelang meninggal dunia ayahnya, hai anakku sayang, tenang-tenanglah kau. Kalau aku pergi, aku telah baca Quran sampai khatam di rumah kita ini sebanyak 4000 kali, hai anakku sayang. 4000 kali aku sudah khatam Quran di rumah ini. Pada rumah barokah, penuh rahmat Allah, hai anakku. Meninggal dunia dia. Masya Allah. Baik. Kemudian orang baca Quran, setelah itu orang yang ikhlas beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada mereka diperintah melainkan menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas hati, mata-mata karena Allah. Ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Okay? Itu dia para pendengar. Ibadah semata-mata karena Allah, tidak karena manusia. Mari kita ikhlas beramal. Okay? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan mendapatkan qad aflaha man tazakka, orang beruntung. Dia yang terakhir, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dapat mengendalikan hawa nafsu, tidak turunkan hawa nafsu. Nafsu yang angkara murka, nafsu benci membenci, fitnah memfitnah, jatuhkan, menjelekkan, menghina sesama. Jangan sampai terjadi. Wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tempat mereka adalah jannatul ma'wa, surga jannatul ma'wa. Jadi kalau kita mau tanya diri, Pak saya ini sudah pantas masuk surga apa belum? Boleh nilai diri sendiri. Apakah kita sudah betul-betul takwa kepada Allah, takut pada Allah? Yang kedua, sudah mampukah kita mengendalikan hawa nafsu? Kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, insya Allah kita berhak masuk surga. Kalau belum bisa mengalahkan hawa nafsu, jangan mimpi masuk surga. Gitu maknanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Okay? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita melihat tentang bulan Rajab dulu. Okay? Mari kita melihat hadis-hadis tentang kelebihan bulan Rajab. Qala Nabi man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbu yawma tamutul qulub. Siapa menghidupkan malam pertama bulan Rajab, malam niki, Ibu Sumi, Ibu Pak Fahrudin, Ibu Salma. Siapa menghidupkan malam pertama bulan Rajab, tidak akan mati hatinya besok di hari kemudian. Tenang hatinya, pikirannya. Kenapa? Tidak dapat azab siksa. Wasaballahul khairah. Allah Ta'ala menuangkan kebaikan kepada orang yang menghidupkan. Kemudian keluar dari dosanya seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Siapa menghidupkan malam pertama sekarang ini. Puasa hari pertama, saumu yaumin. Saumu awwala yaumin min Rajab kafaratu salasata sinin. Puasa satu hari, hari pertama bulan Rajab besok, hapuskan dosa 3 tahun. Hari kedua 2 tahun. Hari ketiga 1 tahun. Hari keempat, kelima, keenam 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Demikian sebutkan. Okay? Yang berikutnya, di dalam surga ada sungai Rajab namanya. Lebih harum dari kasturi, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk orang yang puasa pada bulan Rajab. Nabi tanya pada Jibril ini. Untuk orang yang puasa bulan Rajab dan untuk orang baca salawat padamu ya Rasulullah pada bulan Rajab. Jadi banyak baca salawat, banyak puasa sunat. Dulu pernah seorang wanita yang solihah, yang setiap hari dia baca 11 kali suratul Ikhlas.
Saat dia mau meninggal dunia, dia pesan anaknya, "Hai anakku, kalau aku meninggal dunia, kapani aku dengan kain kapan yang kasar. Pun kau raja, pun kamu orang yang kaya raya, jangan belikan saya kain kapan yang mahal, yang halus, kain kapan yang kasar." "Ya ibunda, saya akan lakukan." Meninggal dunia ibunya, ternyata dia belikan kain kapan yang mahal dari sutra dan bahan yang mahal-mahal lainnya halus. Dia pakai kapan. Kemudian disolatkan, dimakamkan. Apa yang terjadi? Malam orang tuanya dalam kubur, dia bermimpi ibunya datang. "Hai anakku, kau durhaka pada orang tuamu, aku tidak ridha padamu." Terbangun si anak. Kemudian dia lari ke kuburan malam-malam bawa kain kapan yang kasar. Dia gali kubur ibunya. Nyata ibunya tidak ada di dalam kubur. Dia teriak, "Ya Ummah, hai ibuku, di mana engkau? Kenapa tidak ada dalam kuburmu?" Dengan suara, tidak akan ditinggalkan orang-orang memuliakan bulan Rajab di dalam kubur sendirian. Demikian. Nabi SAW lewat di kuburan. Beliau nangis dengan tangisan yang memilukan. Nangis Nabi dengan tangisan yang sangat besar. Kemudian Nabi tanya, "Kenapa ya Rasulullah? Ada orang nangis. Kamu tidak dengar?" "Tidak." Andai kata mereka dalam kubur ini puasa sehari saja bulan Rajab. Kemudian mereka yaitu menghidupkan satu malam saja bulan Rajab dengan solat sunatnya dan sebagainya. Mereka tidak akan dapatkan siksaan kubur seperti ini. Puasa satu hari, solat sunat satu malam bulan Rajab, tidak akan kena azab kubur seperti yang dia lakukan ini. Nabi mengatakan, siapa-siapa mengatakan la ilaha illallah, ikhlas hati, masuk syurga. Siapa puasa satu hari bulan Rajab, ikhlas hati, masuk syurga. Demikian. Kemudian bulan Rajab adalah Rajab ditathiril badan minadz dzunub. Bulan Rajab adalah bulan kita mensucikan diri badan kita dari dosa-dosa. Bulan Sya'ban mensucikan hati dari aib cacat celanya hati. Bulan Ramadan bulan mensucikan roh nyawa kita. Lailatul Qadar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar, berapa kelebihan daripada bulan Rajab yang sekarang ini. Rajab artinya mulia, Sya'ban artinya berlipat ganda pahala, Ramadan artinya membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab dan kita ketemu bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nabi mengajarkan kita doa. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lain malam ini kita baca. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, beri kami barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan kembali. Ya Allah, kami jumpa dengan bulan Ramadan lagi. Umur kami masih sampai bulan Ramadan, ya Allah, pun tidak ada jaminan. Demikian doanya nggih. Ibu Sumi, Ibu M Syafi'i, Ibu M Syukri dan lain-lain sebagainya. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mohon maaf, saya minum dulu. Kita jawab pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melihat tanyaan dari pendengar-pendengar setia. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerjakan solat Jumat 3 kali? Orang itu disebut dah keluar dari Islam. Kalau dia tidak percaya wajibnya solat Jumat, ya keluar dari Islam. Kalau percaya tapi malas saja Jumat, maka dia sudah termasuk orang-orang munafik. Man tarakal Jum'ata salasan min ghairi uzrin fahuwa munafik. Siapa meninggalkan solat Jumat 3 kali dengan sengaja tanpa uzur sakit, munafiklah dia. Apalagi lebih dari 3 kali, 30 kali, 30 minggu, 30 bulan. Ya Allah, betapa besar dosanya saudara kita yang tidak Jumatan. Karena itu tolong kita peduli tentang solat Jumat. Menentukan selamat tidak selamat kita adalah solat Jumat kita, solat padu kita. Sekian pada anda. Terima kasih.
di mana posisi imam jika mayit dua orang, ada mayit laki dan perempuan, di mana arah kepala si mayit. Para pendengar, arah kepala dulu. Kalau mayit itu laki-laki, kepalanya selatan. Kalau mayat perempuan, kepalanya sebelah utara. Kenapa? Karena kalau mayat laki, kita berdiri jadi imam, yaitu setentang dengan dadanya mayat laki. Kalau perempuan, setentang dengan pinggulnya. Dan harus berat kanan. Nah itu maka mayat laki sebelah selatan, mayat perempuan sebelah utara. Nah sekarang kalau laki perempuan, bayangkan sekaligus, ya imamnya tengah-tengah. Imamnya tengah-tengah aja, sudah sah pokoknya. Imam ada di sebelahnya mayit, sebelah timurnya mayat, ya sudah sah. Mau sama-sama disolatkan atau mau dibedakan, bergiliran, boleh. Tapi sama-sama juga tidak jadi masalah. Pokoknya tergantung niat daripada si imam maupun si makmum. Solat jenazah dua orang gitu aja. Hukumnya adalah padu kifayah. Tapi kalau tidak ada solat mayit, semua warga berdosa. Tidak ada yang mau solat mayit, tu mandikan mayit. Nauzubillah, jangan sampai. Ada anak yang soleh menyuruh ibunya solat sampai ibunya menangis. Kok nangis? Dan merasa disakiti. Apa masuk durhaka pada anak itu? Tidak sih. Disuruh dengan baik-baik. Ibunda sayang, dah sembayang, sudah watoa, wayanya taat solat, nanti mati mendadak, tidak bisa nanti. Ibunda, dia sedih, nangis. Terserah dia, tanggi. Padahal dia punya kewajiban untuk melaksanakan solat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu solat, ibumu termasuk, anakmu termasuk, nggih. Dan hendaklah kamu sabar dalam menyuruhnya. Tidak bosan-bosan terus menerus sampai ibunya mau solat. Tentu kalau caranya seperti itu tidak berdosa bagi si anak. Itu wajib dia lakukan perbuatan demikian. Kalau tidak, si anak berdosa biarkan ibu tidak sembahyang, apalagi sudah tua. Ya Allah. Itu yang terjadi pada pendengar zaman sekarang. Pak Ustadz yang nunasang tentang zakat barang dagangan. Para pendengar, zakat tijarah, zakat jual beli, perdagangan, usaha, bisnis. Mana tanggi? Cukup modal, cukup nisab, cukup haul barang dagangan. Berdagang dia 1 tahun sudah. Kemudian modalnya cukup 1 nisab, sekitar 80 juta sekarang ini kurang lebih. Harga emas, 80 gram. Itu diperdagangkan selama 1 tahun, apalagi lebih. Kemudian, uangnya jalan terus, barang jalan terus 1 tahun. Maka wajib dizakatkan, yaitu hasil jual beli. Kalau tidak, besok datang api, silo, datang maling, rampok, garong, habis. Itu akan terjadi. Mana'az zakah, manallah minhu hifdzal mal. Siapa yang tidak murzakat, Allah tidak lindungi kayanya. Banyak kita lihat contoh kebakaran di mana-mana. Nabi mengatakan madha amalun bi barin wala bahrin illa biman azzakan. Akan hilang harta di darat, di laut, pasti karena orang yang punya harta tidak mau berzakat. Dan Tuhan tidak akan turunkan hujan di daerah yang banyak orang tidak berzakat. Ma mana qaumil zakat illa hubisa anhumul madar. Tiada orang mau mengeluarkan zakat. Banyak orang tidak mau berzakat, maka Allah tidak turunkan hujan di negeri itu. Jangan daerah kita, banyak orang tidak berzakat, hanya tidak turun hujan. Daerah kita tidak cukup sampai sekarang masih kering kerontang. Karena ini sudah tanggal belasan bulan Januari belum cukup hujan. Kasihan kapan panennya. Ya Allah, mudah-mudahan. Ayo yang merasa diri belum berzakat, yang belum bersodakoh pada bersodakoh, seperti Ibu M. Syafi'i dan lainnya. Bu Sumi, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Dan lanjut. Ustaz, kenapa turunan Syarifah yang wanita tidak boleh menikah dengan orang biasa? Kan tapi keturunan laki-laki boleh nikah dengan
orang biasa di rumah tiang banyak. Nggih, turunan Syarifah. Apakah ada kitab keturunan Syarifah? Para pendengar, itu dimaksud adalah turunan dari Kanjeng Nabi dan keluarganya. Dari sana turun, nggih, yaitu keturunan Syarifah. Andai kata mereka mau kahwin dengan non Syarifah, umpama bangsawan Lombok dan sebagainya, kenapa tidak? Yang penting mau sama mau, antara din, sama-sama ridha, sama-sama mau. Sama dengan kita, ada bangsawan tidak bangsawan, yang perempuan bangsawan, laki tidak, silakan kawin dengan orang yang tidak bangsawan, tidak jadi masalah. Nah, semua manusia turunan Adam dan Hawa, ada beda satu sama lain kecuali oleh takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Seripah perempuan, tidak seripah yang laki, silakan kalau mau. Ya, kalau mau silakan. Tidak ada larangan, tidak ada kendala. Yang penting sama-sama iman, sama-sama takwa, sama-sama soleh dan solihat. Silakan, tenggih, bagus dan bagus. Baik, makasih pada anda. Bagaimana hukumnya jika seorang anak ingin sekolah, tapi orang tua mengatakan lebih baik menikah saja? Kalau kita tidak mematuhi apa yang dikatakan orang tua, maka kita berdosa durhaka. Insya Allah, itu yang harus diatasi dulu. Sampaikan nasihat, pesan, keinginan kepada orang tua. Bu, lebih baik anak kita sekolah dulu daripada cepat-cepat kahwin. Belum siap di segi umur, matangan, materi, kesehatan, mental. Dikawin, baru sebulan, 2 bulan, cerai. Punya anak jadi korban kawin cerai. Lebih baik tunda sampai mereka matang. Yang laki, yang perempuan. Siap fisik, mental, materi. Bagi laki dan perempuan. Kalau belum, maka yang akan terjadi adalah yaitu bayangan perceraian. Anak jadi korban kawin cerai. Kalau tidak ada anak, ya mungkin masih. Tapi kalau ada anak, kasihan anak jadi korban kawin cerai. Dah boleh terjadi demikian. Baik. Lebih bagus nasihatin orang tua dengan cara baik-baik. Belum saatnya. Belum cukup mental, belum cukup materi, belum siap fisik dan seterusnya. Begitu, insya-Allah ada aja. Baik, lanjut. Apabila kita punya uang mencapai nisab dan haul, tapi kita punya utang, maka kita wajib berzakat dulu atau bayar utang. Para pendengar, disebutkan bahwa padainallah haqqu an yuqda. Hutang pada Allah harus dilunasi dulu. Zakat dulu, kan tak banyak zakatnya. Kalau umpama uang juta hanya 25.000. 10 juta 250.000. Kemudian 100 juta zakatkan hanya 2,5 juta. Tak berapa, tapi berkahnya nanti kalau kita dah bayar hutang dah punya, insya-Allah barokah. Sisa yang sudah dizakatkan insya-Allah membawa kebaikan. Yang takut mengeluarkan zakat, nah itu baru perhitungkan hutang kita. InsyaAllah rezeki bertambah karena sudah lunas hutangnya. Demikian, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Mana tulab talbat mahad, besok mulai semesteran antuna. Katanya ada pengajian besok dari Bapak Tuan Guru Bajang di Gor, Gor Hamzanwadi. Baik, terima kasih pada anda. Mari kita doakan semoga perjuangan Bapak Tuan Guru Bajang dah beridha, rahmat, taufik, hidayah, inayah, tolongan dari Allah, pembelaan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah meridai. Lanjutkan perjuangan al-Maqfurullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan. Apa penyebabnya selawat itu pahala bacanya pasti terima oleh Allah Ta'ala? Walaupun riak. Jangan riak dong lasingan. Riak. Jangan jangan pamer. Ingat, riak itu adalah syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asgar. Paling ku takutkan pada kalian syirik kecil. Riak, pamer. Apalagi sampai sum'ah dan sebagainya. Tak usah deh. Mungkin orang anggap kita riak. Silakan. Tapi kita sendiri tidak riak. Nabi mengatakan, sebutlah nama Allah sampai mereka mengatakan bahwa kami itu jogang, gila.
Kemudian sebutlah nama Allah pun sampai orang munafik nyebut kamu orang riya. Orang mengatakan kita riya, tapi kita tidak riya, tetap ikhlas lillah ta'ala. Itu dia nggih. Perbanyak baca selawat. Nabi mengatakan, siapa baca selawat apalagi pada bulan Rajab ini, nggih. Siapa rajin baca selawat bulan Rajab, besok dapat iaitu sekalian surga, nggih. Dapat surga, dapat sungai Rajab namanya. Airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari kasturi, lebih manis daripada madu, lebih dingin pada salju. Untuk siapa? Untuk orang baca salawat banyak-banyak pada Nabi bulan Rajab aja. Ayo, okay. Demikian kelebihan daripada salawat. Siapa baca salawat sekali, Allah memberikan pahala 10, menghilangkan dosa 10, mengangkat derajat kemuliaannya 10, 30 sekali baca salawat. Masya Allah. Dalam kitabnya 4 Guru Al-Maghfurlah, Husnul Du'a Sukarnawadi, lu jelaskan sana kelebihan baca salawat tak kurang dari 46 kali, 46 macam kelebihan baca salawat pada Nabi, melapangkan hati. Al-Maghfurlah Maulana Syed dulu doakan kita air di depan beliau memberi pengajian, berderet ratusan botol. Seperti itu yang saya bayangkan tadi malam di gedung rumah sakit, lantai 4, unit gawat darurat. Masya Allah. Saya membawa anak yatim 5 orang. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Kemudian, apakah sama doa yang kita baca di bulan Rajab dengan bulan Sya'ban? Ada miripnya. Ada kemiripannya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub sattarul uyub wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsi la yamliku naf'an wala dharra wala hayatan wala mautan wala nusyura. Tiap kebaikan dalam bulan Sya'ban dapat pahala 700 kali lipat ganda. Sya'ban artinya berlipat ganda. Bulan Sya'ban sebut Nabi, bulannya saya, bulannya aku. Ramadan bulannya umat Islam. Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya Allah. Saking mulianya bulan Rajab. Nabi mengatakan ada 4 bulan yang paling mulia. Pertama bulan Rajab. Yang 2 bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan turut-turut disebut Ashurul Hurum, bulan wajib menghormati, bulan Rajab. Apa yang harus kita haramkan bulan Rajab? Segala macam perkelahian, tentangan, permusuhan, kebencian, peperangan, pesualan harus dihindarkan. Piwal-piwal jangan, dan durhaka-durhaka kepada sama pada bulan Rajab. Kenapa? Bulan mulia. Kalau tidak, yang akan terjadi adalah tular manoh. Kita akan menjadi orang yang kualat. Tular manoh kalau kita itu berbuat hal bahkan kita bertengkar, berkelahi, tak akon, tak damai, tak bersapaan pada bulan Rajab. Putus hubungan silaturahim. Yadkhulul jannah qati, tak masuk surga orang mutus silaturahim lebih-lebih pada bulan Rajab. Orang Arab Quraisy saja tak berani berbuat macam-macam pada bulan Rajab. Berperang tak berani mereka. Dikata ada orang memukul orang tuanya, mereka tak balas, dibiarkan. Saking mereka menghormati bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kualat orang, tular manoh. Kalau sampai bertengkar, berkelahi, tak sapaan. Suami isteri tak sapaan. Tetangga dengan tangga, keluarga dengan keluarga, tak tegur sapa. Maka akan terjadi, yaitu hal yang tidak kita harapkan. Jangan sampai terjadi. Karena 4 bulan disebut Ashurul Hurum. Bulan yang wajib dihormati umat Islam. Baik, okay? Demikian kepada anda. Mudah-mudahan. Amin. Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang, nanggung hutang. Kalau dihiwalahkan, maka Rasulullah SAW mensolatkannya. Bagaimana solusi untuk orang bunuh diri? Betul. Kanjeng Nabi tidak mau solatkan mayit orang yang masih nanggung hutang. Belum ada yang sanggup membayarkan hutangnya, atau belum ada yang siap membayarkan hutang. Keluarga dah ada mau. Tega sekali. Jadi siapa yang mati nanggung hutang, dah ada yang membayarkan hutangnya, keluarganya tidak sanggup, maka Nabi tidak solatkan mayitnya. Tapi kita suruh solatkan mayit keluarga. Nabi sendiri tidak.
Sama dengan orang mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Kalau tadi hutangnya disanggupkan, dibayar oleh keluarga, Nabi solatkan mayitnya. Tapi kalau orang bunuh diri, Nabi tetap tidak solatkan mayit orang bunuh diri. Tapi umat Islam disuruh solatkan mayitnya. Tetapi Nabi sendiri tidak mau solatkan mayit orang yang bunuh diri. Pun Nabi solatkan mayitnya, tetap orang itu akan kekal dalam api neraka dengan cara bunuh diri. Ada lagi yang ketiga, Nabi mengatakan, kundakkan solatkan mayit perempuan-perempuan yang mati tidak dalam ridha suaminya. Ada orang meninggal dunia, perempuan, seorang ibu, seorang isteri mati, meninggal dunia, tidak dalam ridha suaminya, Nabi tidak solatkan mayitnya. Kenapa? Saking beratnya akibat pada orang perempuan mati tanpa ridha suaminya, tanpa maaf dari suaminya. Dia durhaka pada suaminya, dia nusyuz pada suaminya, meninggal dunia, maka Nabi tidak mau solatkan mayitnya, tanda dia akan selamat, dia akan selamat. I'lami anna ridha zauj huwa ridha Allah, satu zauj satullah. Sabda Nabi, hai anakku Fatimah, tahuilah bahwa ridha Allah pada ridha suamimu, kebencian dan kemurkaan Allah pada kebencian suamimu. Hai anakku Fat. Demikian. Karena itu mari kita cari keredaan suami. Mari kita bayar hutang sebelum mati. Dan mari kita jangan sampai bunuh diri. Apapun berat tanggung jawab kita. Beratnya tanggungan hidup kita. Demikian. Baik. Bagaimana kalau kita berniat menggabungkan akikah dan korban? Para pendengar, akikah kan yang disumbangkan, disedekahkan yang sudah masak, sudah digorok, sudah dimasak. Daging masak disedekahkan pada tetangga, keluarga, famili, kerabat, jamaah. Sedangkan korban daging mentah. Mana mungkin bisa gitu. Yang mana-mana dahulukan korban dulu, nanti akikah belakangan bisa. Karena beda. Kecuali sama-sama mentah disedekah. Ini yang masak dan yang yaitu mentah, korban yang mentah, yang akikah daging yang masak. Mana bisa sama kalau gitu. Bedakan. Kemudian apakah boleh orang-orang yang akikah, nikahkan anaknya, umpama dia makan daging akikahnya, boleh dan boleh. Kanggo dan kanggo. Selama dia tidak bernazar. Kalau nazar berarti wajib. Tak boleh sama dengan korban nazar. Tak boleh makan oleh yang bernazar. Oleh orang berkorban. Tapi kalau sunat, saya akikahkan anak saya yang laki ini 2 ekor kambing. Yang perempuan 1 ekor kambing. Gorok, makan. Boleh dimakan oleh keluarga yang ngorban. Keluarga yang akikah. Demikian pula korban. Bukan korban nazar. Maka dia sembelih korbannya. Orang korban boleh mengambil 1/3 dagingnya. 2/3 sedekahkan bagi korbannya. Boleh dan boleh. Kanggo dan kanggo. Gitu dia. Makasih kepada anda. Masya Allah. Mana lebih baik ketika waktu siang atau sore kita solat di musola untuk menjaga agar tidak banyak melihat. Tapi sudah biasa solat di masjid, lama-lama timbul rasa malu lihat banyak orang. Pada waktu siang dan sore orang ramai, akhirnya solat musola. Apa ni laki apa perempuan? Kalau perempuan ya bagusnya dekat rumah musola. Kalau yang laki boleh ke masjid, bagus ke masjid, segi kesehatan dan sebagainya, segi perkenalan dan lain-lain banyak kelebihannya. Jadi kalau juga ya segan sampai ke masjid jauh, ada musola yang kita harus lewatin, pakai musola kita. Saya juga pakai musola. Kadang musola keluarga, orang tua kita hidupkan biar tetap dapat amal jariah orang tua dalam alam kuburnya. Maka kita hidupkan musolanya. Mereka bersyukur pada kita hidupkan musola papu balutnya, pada tetap dapat pahala mereka yang ikut membangun berwakaf dulu. Kasihan kalau berhenti dapat pahala karena musolanya tidak ada makainya lagi. Harus dipergunakan, manfaatkan. Bagi kita tidak salah pada keluarga yang sudah meninggal dunia. Demikian kepada anda. Mohon maaf, minum lagi.
Baik, para pendengar. Manakah yang harus kita lakukan? Kita mengajar atau tidak? Ada banyak hal yang harus diselesaikan daerah kita. Kita khawatir kalau tidak memperbaiki, mereka akan terus-menerus dengan perbuatan tidak baik. Tapi kita juga takut mengajari karena kita takut salah dan menyampaikan. Apa kita diam-diam atau tidak? Perhatikan para pendengar. Nabi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu ahla samawati wal ardi hatal huta. Wan namla fi juriha salluna ala muallimin nasil khaira." Punya Allah Ta'ala beri salawat, beri rahmat dan orang ajar ilmu. Malaikat-malaikat mau mintakan ampun pada Allah bagi orang ajar ilmu. Gonya makhluk Tuhan di bumi, ikan di laut, semut di lubang, semuanya istighfar mohonkan ampun bagi orang ajarkan ilmunya. Itu kelebihan kita ngajar ilmu. Okay? Afdalus sadaqah an yata'allama al-mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah paling afdal pahalanya adalah orang belajar ilmu, telah belajar diajarkan ilmunya pada orang banyak. Pahala paling besar ngajarkan ilmu. Jangan biarkan masyarakat dalam kesalahan. Maro'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran wajib dicegah dengan tindakan atau tidak dengan kata, kalau tidak dengan hati. Tapi itu tanda lemahnya iman. Jadi wajib kita mencegah kemungkaran terjadi di kampung kita. Kalau tidak, kita yang tahu ikut berdosa, ikut salah. Risiko namanya kita harus menasihati, menegur orang. Hai saudaraku yang tidak sembahyang, jangan tidak sembahyang. Hai saudaraku yang suka minum berem, berhentilah minum berem, narkoba, maling dan sebagainya. Itu wajib ditegur, nasihati. Kalau tidak, ya dia tanggung sendiri akibatnya. Nauzubillah min dzalika. Baik para pendengar. Misalkan seorang mempunyai kebun anggur 1 hektar, tanah tanami padi, dan kebun korma. Tumbuhan untuk dizakatkan itu apakah satu jenis tumbuhan atau diambil separuh-paruh dari tumbuhan yang dimiliki? Anggur wajib zakatkan, korma wajib zakatkan, kemudian padi wajib zakatkan. Dikumpulkan dong. Berapa nisabnya sudah? Dari korma, dari anggur, dari padi, semuanya cukup 1 nisab. Ya semuanya dizakatkan. Kalau tidak cukup 1 nisab, digabung. Sehingga kita wajib zakat di hasil tanaman kita. Fa'tu haqqahu yawma hasadi. Keluarkanlah zakat tanamanmu pada saat engkau panen. Korma, anggur, gandum, padi bersamaan. Silakan keluarkan zakat. Sudah cukup nisabnya. Mudah-mudahan jadi barokahnya. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Semuanya wajib zakatkan. Korma, anggur, gandum, padi wajib zakatkan. Umpama kalau ada nanam jagung, jagung wajib zakatkan. Para pendengar, pertanyaan aneh. Apa obat gigi yang paling manjur agar gigi jadi kuat? Ya, kalau saya dulu berikan nasihat perkawinan, kadang-kala bercanda. Kalau anda mau tidak cepat ompong gigi, sekali-sekali ikut netek nyusu sama istrinya. Insya Allah awet giginya, dah cepat congang gitu kata saya. Tentunya ke dokter, ke puskesmas dong. Minta obat sana. Dah cukup oleh penyampaian kita. Dokter lebih pantas didengar kalau dalam hal pengobatan. Agama ya para ustaz, tuan guru, kiai. Kemudian kalau urusan bisnis, ekonomi ya ahlinya. Bahas adu ahla zikri. Tanya pada ahlinya. Apabila engkau belum tahu, tanya pada ahlinya. Gitu dia, baik kepada anda. Masya Allah. Apakah wajib zakat untuk ongkos orang pergi haji? Kalau dia simpan uangnya sebelum disetor kepada pemerintah, maka dia simpan di bank di mana uangnya. Kalau sudah cukup nisab 1 tahun, maka wajib keluarkan zakatnya. Bahkan dalam fikih sebutkan ya juzu ta'jilu zakat qabla hauliha ay qabla nisab.
boleh mengeluarkan zakat sebelum cukup haulnya 1 tahun, belum cukup nisabnya 1 nisab, boleh keluarkan zakatnya. Bagi rasa syukur pada Allah supaya barokah rezeki kita. Wajib zakat nggih kepada yang akan menunaikan ibadah haji tahun niki dah mulai nggih, iaitu manasik haji di mana di Birrul Walidain nggih. Mudah-mudahan selamat dapat haji mabrur, mabrurah anak kami dengan menantu, insya-Allah berangkat tahun ini mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Moga-moga, amin amin Allahumma amin. Ketika jenazah diusung ke kuburan, mana yang jadi depan, kepala atau kakinya? Para pendengar nggih, kepala apa kakinya si mayat diusung, dilembah ke kuburan, boleh kepalanya di depan. Boleh kepalanya di depan, kita bawa ke kuburan, nggih. Kakinya di belakang, nggih, kepalanya di depan, apalagi supaya kepala menghadap ke kiblat sambil dibawa. Mana hukumnya saat membawa mayat kita membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha, boleh saja. Kenapa tidak boleh? Disilahkan daripada ngomong-ngomong yang tidak bikin canda, bikin tertawa, senyum-senyum dan sebagainya. Dan dia sedang mengusung mayat, sedang ngiring mayat kubur, tak pantas. Maka boleh sambil baca tahlil pergi ngantar mayit ke kuburan. Biarin orang mengatakan tidak boleh. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah silakan. Kita buktikan. Kemarin yang meninggal dunia yaitu Profesor Rizal Ramli, nggih, profesor ahli ekonomi, meninggal dunia, dimakamkan sambil diusung mayatnya, yang ngusungnya orang-orang gede, orang besar, sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh dong, nggih. Baik. Apa hukum posisi duduk orang yang akad nikah? Kaki kiri didirikan, nggih, kaki kiri didirikan dan menduduki kaki kanan. Yang mana yang benar? Nggih. Kaki kiri didirikan, kaki kanan didudukin. Mestinya syarat sah, nggih. Tidak syarat sah, boleh bersila, boleh duduk kursi, umpama nggih, tidak jadi masalah. Karena itu adalah suatu kebiasaan saja, nggih. Silakan. Dia seperti orang dah makan, kaki kiri dudukin, kaki kanan berdiri, kemudian pegang tangan si wali oleh calon pengantin laki-laki. Terima ijab kabulnya. Menikahkan engkau, siapa namanya, dengan anakku Lemecoh, mas kawin sepasang sandal Jepang. Saya terima kawinnya, nikahnya Lemecoh dengan mas kawin sepasang sandal Jepang, umpama gitu, nggih. Silakan, boleh-boleh aja. Terutama bagi tulab mahad sebentar lagi, nggih. Mudah-mudahan semuanya dapat jodoh pada saatnya nanti. Jangan keburu nafsu, nggih. Matang dulu, matang agama, fisik, mental, batin, materi juga, nggih. Harus matang. Sudah ada sumber rezeki hingga kawin ada sumber rezeki. Apa bunyi niat dan lafaz orang menyerahkan menerima zakat fitrah? Pokoknya diucapkan saja, hai saudaraku, nggih, ina ama ini zakat fitrah saya sebanyak 2 gantang. Saya dengan istri saya atau anak saya, nggih, saya terima zakat fitrahnya Anda. Moga-moga Allah menerima dari saya, dari Anda, gitu, nggih. Pokoknya ada niatan berfitrah, kemudian diterima dengan senang hati, merasa syukur pada Allah. Moga-moga Allah membalas kebaikan pelinggi yang telah memberikan zakat fitrahnya kepada saya, kepada keluarga saya. Begitu, tuntas, selesai sudah. Mudah-mudahan, nggih, zakat kita terima Allah Ta'ala, sedekah kita terima Allah, nggih. Kali sedekah bulan Rajab, Allah membalasnya 70 kali. Bulan-bulan sebelumnya sekali sedekah 10 kali lipat ganda. Man jabil hasanah walahu asyru amsalihha. Sebab berbuat kebaikan Allah membalas 10 kali. Bulan Rajab 70 kali, bulan Syaban 700, bulan Ramadan 1000 kali lipat ganda.
Man qadha li akhi hajatan fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajah. Siapa yang menyampaikan hajat saudaranya bulan Ramadan, Allah membalasnya 1000 kali. Moga-moga. Bolehkah kita menggunakan uang yang kita pungut jalan untuk disumbangkan? Bagian kita gunakan untuk kebutuhan. Itu semuanya kita sumbangkan. Paling baik semuanya sumbangkan. Kalau sudah diumumkan, disampaikan, diceritakan, tidak ada yang ngaku, disumbangkan. Kalau mau dipakai boleh, tapi niatan kita adalah dalam hati. Apabila yang datang, yang punya datang, saya harus kembalikan sebanyak yang saya pungut. Gitu dia, gitu risikonya. Kalau kita pakai uang pungutan, tapi tidak boleh langsung dipakai. Harus diumumkan dulu, sebab orang butuh uangnya. Dia tidak tahu kalau jatuh dengan dompetnya. Karena itu ibu-ibu hati-hati buat dompet, dihilang uangnya. Kasihan. Gimana hukumnya bagi orang perempuan yang berhalangan? Apakah boleh membaca Al-Quran? Ataukah boleh membawa kitab? Ataukah boleh membaca hiziban? Para pendengar, tidak boleh dibacakan Al-Quran, membawa Quran, megang Quran, baca Quran. Kalau membawa kitab, bukan kitab Quran, boleh paham hadis atau yang lainnya. Boleh membaca hizib, boleh, asal jangan baca yasinnya. Baca yasinnya. Demikian kepada anda, selamat berhizib, apalagi pada malam ini atau malam berikutnya. Perbanyak zikir pada Allah, doa kepada Allah di masa-masa seperti sekarang ini. Nabi mengatakan, satakunu fit'anun qaqita'il lailin muslim. Saya khawatir jangan hadis ini sudah menjadi kenyataan. Kan terjadi banyak fitnah seperti malam gelap gulita. Mana-mana fitnah, orang besar fitnah, orang kecil fitnah, orang kaya fitnah, orang miskin fitnah, di mana-mana terjadi fitnah. Masya Allah. Dan jangan karena perbuatan kita juga, orang-orang punya perbuatan senang pada fitnah. Nauzubillah min dzalika. Baik. Apakah boleh kita mengkonsumsi asam cuka yang kita beli di toko, dan asam cuka yang mana yang tidak boleh dikonsumsi? Para pendengar, cuka yang boleh dipakai untuk penyedap makanan, kan cuka itu. Kalau jadi dengan sendirinya, bukan secara sengaja bikin cuka, tolong-tolong dia jadi cuka. Iya, enggak? Jadi kalau dia jadi sendiri, jadi cuka, halal. Tapi kalau sengaja naruhkan sesuatu di sana, jadi cuka, haram hukumnya. Okay? Demikian kepada anda. Dalam hadis saya sebutkan, anil khali tutahadu khalan, apakah dibikin cuka dari apa? Cairan apa? Okay? Kalau dibikin sengaja, tak boleh. Tapi kalau sulun-sulun jadi cuka, boleh hukumnya. Apa boleh kita solat tahiyatul masjid di musola? Tak boleh dong. Solat tahiyatul masjid ya di masjid. Solat sunat mutlak silakan. Solat sunat biasa aku solat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh sebanyaknya di musola. Tapi tidak mengatakan tahiyatul masjid. Yang penting solat sunat sama solat sunat. Baik, makasih pada anda. Apa malam pantas bagi kami penuntut ilmu tidak mengikuti hawa nafsu syahwat? Kerana ujian kami yang sekarang adalah banyak wanita yang ingin dekat dengan kami. Wow. Gimana cara menghindari nafsu syahwat? Nabi sudah memberikan kita contoh teladan yaitu alaikum bisawmi. Alaika bisawm. Hendaklah kamu banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat mengendalikan hawa nafsu. Yang dua, tidak banyak bergaul dengan teman-teman lain jenis, melihat, memandang, ketemuan dan sebagainya. Hindarkan, kecuali perlu doang. InsyaAllah terhindar. Kemudian banyak solat sunat, banyak baca Quran. Hindarkan, jangan berbuat dosa. Sering dekat, sering bersama. Maka ketiganya adalah asyaitan. Gitu sabda Nabi. Itu hindarkan. Banyak puasa sunat. Dia banyak baca Quran, banyak berzikir, berdoa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha, min nafsin la tasba, min amalin ya la yurfa, min du'ain la yusma. Itu kita
min nafsin la tasba. Ya Allah, mohon berlindung padamu pada hati yang tidak tenang, pada nafsu yang tidak pernah puas, kemudian dari ilmu tidak manfaat, dari doa yang tidak dikabul, amal yang tidak terima Allah. Nafsu, doa ada di sana. Jadi demikian, anda lebih banyak belajar membaca dan renungkan bahawa akibat kalau habis waktu untuk yang negatif tentu tidak baik bagi menuntut ilmu. Saya jadi ilmunya tidak barokah, tidak barokah. Baik. Mohon diulangi doa waktu haid hari pertama. Ingat, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin hadat kanat haidatuha kaffaratan lima madha min dhunubiha. Siapa-siapa seorang istri, seorang wanita haid, tiap tetes darah haid hapuskan dosa-dosa. Tiap tetes darah haid hapuskan dosa. Apabila hari pertama membaca alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin, dapat SK dari Allah, SK bebas dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Itu bacanya ibunda yang ada di Sombang sana, Sakra, insyaallah nggih. Berapa besar pahala istri melayani suami dan ngasih suaminya nyusu. Masya Allah. Layani suami, menyenangkan, ya. Siapa-siapa bikin senang hati orang, langsung dapat ampunan Allah. Inna min mujibatil maghfirah khalus surur ala qalbil mu'minin. Paling cepat datangkan ampunan Allah bagi seorang, bikin senang hati orang. Istri bikin senang suami, suami bikin senang hati istri. Dapat ampunan Allah. Termasuk yang tadi. Para pendengar, itu dia, okay? Masya Allah. Apa bunyi pertanyaannya? Minta tolong sebutkan akhlak yang baik bagi orang bertamu dan akhlak bagi tuan rumah. Para pendengar, wajib kita muliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang kedatangan tamu, wajib dia muliakan tamunya. Tanda orang beriman pada Allah hari kemudian. Hormat tamu, hormat yaitu tetangga. Kalau tidak hormat tamu, bukan orang beriman. Tamu datang buat 1000 rahmat, tamu datang bawa 1000 ampunan Allah, dan tamu datang bawa rikinya sendiri. Gitu katanya dalam hadis. Itu jangan berat kedatangan tamu, nyuguhkan sekedar teh, kopi bagi tamu. Dan itu tanda orang beriman. Tak hormatin tamu, tanda orang kurang iman. Jangan pergi disuruh aja oleh suami bikin teh, kopi dan sebagainya. Kesadaran. Di situ ada kewajiban dari Allah dan Rasul memuliakan tamu. Apalagi tamunya orang Islam. Bikin senang hati kan dapat ampunan kita. Kemudian tamu tentunya tidak berlama-lama jadi tamu. Okay? Kemudian orang yang jadi tamu harus hargai, menghormati, tidak berlama-lama tadi. Dan orang yang punya tamu harus menghormati. Siapa yang sampai menjableh ayam untuk menjamu tamunya, itu adalah menjadi penebus daripada api neraka bagi orang yang punya keluarga yang kedatangan tamu. Itu penebus daripada neraka azab apabila orang sanggup berkorban demi tamunya. Terlalu dihormatin, disayangi tamunya, maka dia sembelih seekor ayam, okay? Maka jadi penebus daripada api neraka. Itu dia kelebihan kita. Tamu tidak rugi. Kedatangan tamu, dia bawa rezeki sendiri. Kemudian dia bawa 1000 rahmat, bawa 1000 ampunan Allah, ninggalkan ampunan Allah bagi sahibul bait, tuan rumah. Mari tidak merasa keberatan kedatangan tamu. Ya, tadi saya kedatangan tamu juga. Saudara M. Syafi'i, Ananda M. Syafi'i. Mudah-mudahan selamat bahagia semua keluarga. Dikatakan dalam hadis bahawa salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah, orang yang dizalimi, maka tetap tidak ditolak doanya, walaupun doanya itu doa yang jelek.
tu orang yang menzaliminya. Para pendengar, ittaqi da'watan mazlum bainahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Takutlah kamu kepada doa orang-orang teraniaya antara dia dengan Allah. Tidak ada jarak, tidak ada hijab, tidak ada dinding. Doanya langsung dikabul Allah. Dan Allah mengatakan, Izzati wa jalali ansurannaka walau badahin. Demi kebesaran kemuliaanku, pasti ku bela kamu, hai hambaku yang teraniaya. Ya lebih baik kita doakan yang baik sajalah. Tidak usah, ya Allah jadikan dia mati, kepisanan, mati tiba-tiba mendadak, tidak bagus. Allah berikan kesadaran keinsapan kepadanya. Tu beri balasan atas perbuatan telah menyakiti kami, ya Allah. Secara umum hajatan. Walaupun orang itu orang aniaya, orang jahat sekalipun, kalau dia aniaya, dizalimi, doanya dengar Allah. Walaupun sampai sebut dalam hadis, orang kafir sekalipun, kalau dia aniaya, disakitin, doanya juga didengar. Kekafirannya urusan dia dengan Allah, jahatannya urusan dia dengan Allah. Begitu dia sebutkan. Jadi jangan nyakitin orang, walaupun orang itu kelihatannya bukan orang yang taat ibadah. Allah akan membela mereka. Ya Allah. Baik, makasih kepada anda. Lebih baik doakan yang bagus-bagus. Kalau terpaksa mendoakan jelek, saya jadi doanya kabul. Enggak, orang itu akan jatuh tersungkur, tak bisa bangkit lagi karena akibat doa orang yang dia aniaya. Walaupun orang itu mungkin bukan orang baik-baik, taat-taat, saleh-saleh, tapi karena dia aniaya, Allah akan bela mereka. Jangan sampai kita kena doa orang teraniaya, kita jadinya jatuh tersungkur kena menzalimi. Contoh sabda Nabi SAW, man yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa ghasul li ra'iyati haramallahu alaihi raihatal jannah, haramallahu alaihi al jannah. Siapa-siapa berikan amanah oleh Allah memimpin rakyat, tapi dia menipu daya rakyatnya, dia zalimi rakyatnya, tidak berlaku adil, maka Allah Ta'ala haramkan baginya bau syurga, haramkan baginya masuk syurga orang berlaku zalim aniaya tersebut. Nauzubillah, nauzubillah. Hidup ini tidak lama. Allah Maha tahu, Allah Maha mencatat. Apa yang kita lakukan, besok pasti ada balasan dari Allah. Kemudian, bagaimana hukum orang tidak kahwin? Sedangkan sunnah Nabi mengatakan tidak termasuk umatku orang tidak mengikuti sunnahku. Para pendengar, kalau memang ada yang akan mengawini kita, ya sudah dari fisik, mental, agama, materi sudah siap, silakan kawin. Siapa-siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Jadi kawin itu adalah sunnah Nabi. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, ya bukan umatku. Silakan. Kalau memang Tuhan telah mentakdirkan ada jodoh bagi kita. Demikian, jangan tak laksanakan sunnah Nabi kalau memang sudah ada. Berapa jumlah harta dalam bentuk uang, baru kita wajib membayarkan zakatnya. Kan sudah, harga emas ada mengatakan 77 gram, ada mengatakan 80 gram. Jadi sekitar itulah. Harganya berapa? Itulah nisabnya. Keluarkan zakatnya 2,5%. 100.000, keluarkan zakatnya 100 juta. Zakatnya 2,5 juta. Demikian. Pokoknya 2,5%. Ya. Mudah-mudahan, ada teman cerita bahwasanya dia baru sadar ternyata dia selalu mimpi jin, setengah iblis yang selalu menyerupai manusia dalam mimpi. Sampai dia hafal rupa jin tersebut, dia selalu datang dalam mimpi dan hendak mencelakakannya. Waktu itu dia bermimpi jin itu masuk ke kamarnya, duduk seperti membaca suatu mantra untuk mendatangkan jin lain untuk melukainya. Pada mimpi itu suatu tanda yang buruk. Para pendengar, mungkin
Memang di dalam kamar kita ada jin yang tidak kita keluarkan dengan baca ayat kursi. Nabi mengatakan baca ayat kursi, maka jin dalam kamar akan keluar. Sahabat ada yang kena. Maka sahabat lapor, ya Rasulullah, tiap malam saya kedatangan jin, anak jin, tuyul. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Maka jin tu jadi keluar, tidak berani dalam rumah kita. Itu yang kita lakukan. Atau sebelum dah tidur baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika alja'tu zahri ilaika fawwadtu amri ilaika la malja minka illa ilaika uminu bi kitabika wa bi rasulika. Itu doanya kita sebelum tidur, insya-Allah. Nggih, jin-jin jahat akan menghindar dari kita, syaitan pun tidak berani dekat dengan kita. Amin. Allahumma amin. Nggih. Paling bagus tidak usah kita ceritakan mimpi-mimpi yang jelek. Tidak usah diceritakan mimpi jelek. Minta ijazah bismillah 21, bismillah 22. Para pendengar, dari mana datang bismillah 21? Saya punya seorang ustaz, seorang tuan guru, sudah almarhum, sudah almarhum, dari desa Darmaji. Tahun 60 saya mulai mondok di Pancor, pas tahun 60. Kemudian saya dibikinkan pondok sendiri oleh orang tua dan keluarga. Saya harus menyendiri di pondok itu. Ada teman saya, gitu, keluarga famili jauh. Kemudian kita diajar oleh ustaz, tuan guru kita, supaya tenang, gitu, dan cepat bangun. Supaya kita mudah bangun, bacalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Lalu itu pesan diri, hai Husnan, nanti jam 3 malam bangunkan saya. Kalau tidak, maka pukul diri saya. Pasti terbangun karena pukul diri. Kemudian yang kedua yaitu baca bismillah 22 kali. Niatkan sebagai penjaga kita di kanan, kiri, muka, belakang, bawah dan atas. 22 kali baca bismillah sebelum tidur. InsyaAllah terpelihara dari bala bencana musibah atau ular mungkin atau apa dan sebagainya, terledih, enggak tidak kena. Itu saya diajar oleh guru saya tahun 60. Di mana antum tahun 60 banyak belum lahir, ayahnya belum kahwin. Saya sudah nongol di Pancor selama 10 tahun mondok, dan sampai sekarang sudah ngajar sebanyak yaitu sekitar mau dekat 40 tahun sudah ngajar di Pancor doang. Terima kasih pada anda. Jadi 21 kali untuk membangunkan diri, 22 kali untuk penjagaan diri. Karena anda mau ijazahnya, saya ijazahkan amalan tersebut yang saya terima dari guru saya, tuan guru saya. Pak Ustaz, seorang perempuan sedang haid, kemudian dia pergi ziarah kubur. Apakah boleh kita masuk kuburan? Kita berdiam diri di luar. Para pendengar, kalau kuburan boleh kita masuk pekarangan kubur, halaman kubur, seperti kuburan di mana. Okay? Yang penting tidak duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur. Nabi sabda, lebih baik kamu disiram dengan minyak, dibakar sampai hangus kulitmu, pada engkau duduk-duduk di atas kuburan orang Islam. Duduk di atas kuburan, di samping, di pinggir, jangan di atas kubur duduk, kecuali terpaksa mungkin, tidak ada jarak. Tapi kalau ada jalan, jangan duduk di atas kuburan, lebih baik kau dibakar sampai hangus kulitmu, pada duduk-duduk di atas kuburan orang Islam. Sabda Nabi SAW, kaum wanita haid boleh masuk ke halaman kuburan, bukan masjid. Okay? Baik, terima kasih pada anda. Saya minum lagi. Ya. Apakah boleh kita masuk duduk di teras masjid ketika dalam keadaan haid? Karena yang pernah tiang dengar, tidak boleh karena takut darahnya menetes. Tetapi pada masa sekarang ada alat menjaga tetesan darah, softtek. Karena dengan alasan itu naik duduk di teras masjid.
menghadiri pengajian. Para pendengar, teras masjid itu kan termasuk bangunan masjid. Jangan naik ke bangunan masjid. Terasnya juga ya bangunan masjid. Okay? Maka terang tak boleh masuk bagi wanita haid ke teras masjid. Kalau di halaman, silakan. Okay? Terpaksa di halaman masjid, tidak naik ke dalam bangunan masjid. Disilakan kerana mau mendengarkan pengajian. Bagaimana cara memperingati keluarga yang masih tetap meminum minuman keras dan meninggalkan solat, parti, orang suka minum, tidak sembahyang, kuat narkoba, tidak sembahyang, gitu dia. Walaupun kita sudah peringati, apakah kita tetap mendapatkan dosa jika membiarkannya? Para pendengar, itulah risiko. Kalau ada seorang tidak sembahyang di kampung kita, banyak kiri kanan muka belakang kena laknat karena ada orang tidak sembahyang. Ada orang berbuat dosa maksiat, kita yang tahu, yang tidak peringati, ikut nanggung dosanya. Itu dia, orang tua juga ikut nanggung dosa dari anak yang telah berbuat dosa maksiat. Kalau sudah nasihatin, ya tanggung jawabnya dia sendiri. Tanggung jawab dia sendiri. Risikonya dia tanggung sendiri. Demikian, okay? Akan lanjutkan tanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya laki-laki yang pacaran di rantauan sama janda-janda, janda 3 kali kan ni? Dan laki-laki ini dah ada isinya di kampung. Laki ini mengatakan sudah lama cerai sama isinya kepada pacarnya. Dia pulang merantau, laki-laki ini pulang ke rumah isinya. Dia baik-baik aja, tapi istri kaget setelah melihat kiriman SMS dari perempuan itu jarak 2 minggu selesai nikah. Suami ini tiba-tiba nelpon, tak pernah nikah. Sampai istri baru laki-laki ini ngancam, jangan hubungi suami saya. Istrinya sah menjawab sambil kasih isi sekalian pakai, aduh, Masya Allah. Para pendengar, nah itu panjang kali 3. Maaf ya, saya tidak mau baca sampai panjang. Jadi pokoknya seorang suami mengatakan dirinya tidak pernah kahwin, padahal kahwin di negeri orang. Kan dia telah berdosa, dia telah berbohong, dia telah berkhianat pada istrinya. Tega benar. Ya betul, kahwin dari segi boleh kahwin-kahwin dengan laki-laki. Kan tetapi dia akan berdosa, dia bersalah, dia berkhianat, dia membohongin istrinya. Ya dosa dong, dosa. Apa kita hidup dalam dosa, penuh dosa tiap hari? Nauzubillah min dalika. Jangan demikian Bapak, saudara. Hidup tidak ada bahagia kalau kita selalu dalam dalam kebohongan dan tipu daya. Tidak ada bahagia hidup tanpa kejujuran. Tidak ada orang bahagia hidup tanpa jujur. Itu akibatnya. Saya hadir di malam 1 Rajab. Moga Bapak Tuan Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang Niki Mas Huryadi di Timba Gerah kembali mau bertanya, Pak Tuan Guru, apakah kita masuk mutus tali silaturahim dengan cara jauhi dan menghindar dari seorang yang sudah nyakiti kita, membenci dan yang sudah menggunjing kita dan ikut campur urusan rumah tangga kita? Para pendengar, dalam Islam ada namanya dendam. Dendam itu dosa tiada ampunan. Salah satu la tuqbalu lahunna. 3 dosa tiada ampunan. Syirik, seher dan dendam. Kalau syirik dan seher mungkin tidak ada kita. Tapi kalau dendam jangan-jangan. Masih lalu ingat kejahatan sudah-sudah. Tak belum ikhlas untuk maafkannya. Belum rela untuk membebaskan daripada kedendaman kita. Alangkah indahnya Nabi mengatakan, wakhiruma alladzi yabda'u bisalam. Paling baik di antara 2 orang tidak nyambung hubungan adalah orang paling dulu mengucap salam, paling dulu salaman. Itu paling baik. Mari kita menjadi orang terbaik, yaitu tidak dendam, dia memaafkannya. Walaupun kita jarang ketemu, akan tetapi
Di saat ketemu kita sudah baik-baik akor-akor. Yang sampai mati dalam keadaan tidak tegur sapa, kasihan kita. Timba gerah. InsyaAllah. Baik. Kita lanjut. Ni Tuan Guru, solat tasbih itu 4 rakaat sekali salam atau 2 kali salam. Kalau 4 rakaat sekali salam, sekali tahiyat, 4 rakaat sekaligus. Kecuali 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita kerjakan 4 rakaat, terus menerus, maka sekali salam, sekali tahiyat. Kemudian caranya, setiap rakaat kita baca tasbih 75 kali. Berdiri, baca tasbih 15, Fatihah dan ayat 10, rukuk 10, tidak 10, sujud 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, pas 75. 4 kali 75, maka menjadi 300 kali tasbih. Setelah itu anda berdoa mohon ampun Allah, dosa lama, dosa baru, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, kelihatan tidak kelihatan. Allah akan mengampuni dosa kita. InsyaAllah ta'ala minal amin. Dari Bibi Hadi Sumbang do kan. Sudah tadi nggih, mudah-mudahan diamalkan. Apalagi malam ini malam 1 Rajab. Amin. Allahumma amin. Baik. Jadi nanti hari Ahad setelah solat Zuhur Ibu Sumi dan nyantunin anak yatim Bu M Syafi, Bu M Syukri dan lain-lain ibu-ibu hajah di Sandubaya. Ada orang dikasih uang oleh calon bupati 50 juta untuk beli suara, tapi uangnya sudah dipakai, dihabiskan. Apa boleh Pak Tuan Guru pengadangan? Sepertinya sudah ini. Menurut agama haram, menurut negara haram. Menurut agama nyogok namanya. Kasih uang, nanti bagi-bagi. Tolong Pak saya dipilih nanti jadi anggota DPRD atau jadi bupati dan sebagainya. Salah menurut agama. Ar-Rashi wal Murtasib finnar, orang nyogok disogok di api neraka. Yang dua salah menurut pidana hukum negara, bisa dilaporkan nanti ke Bawaslu bahwa si A telah bagikan uang kepada warga masyarakat 50 juta. Salah menurut negara, salah menurut agama. Ayo, mau salah-salah terus. Demikian pengadangan. Okay? Baik. Lanjut. Tian dari desa Pesanggerahan meminta apa obat biar tidak sensitif, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, mudah marah. Sifat ini ada pada diri tiang Pak Ustaz yang ingin merubah diri, yang agar sifat ini hilang dari diri tiang, agar hati tiang ikhlas dan tabah dan menghadapi semua apa yang tiang lihat dan dengar. Ya, selalu mencoba dan berdoa tapi belum bisa. Sebab ini masih haja pada diri. Perbanyak solat sunat. As-solat miftahu kulli khair. Solat itu adalah kunci segala-galanya. Kunci tenang solat. Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a illa musallin. Punya manusia cipta suka berkeluh kesah. Tak puas. Menggerutu, ngomel, ngomeh, nganjang. Apabila timpa musibah, dia putus asa. Tapi kalau dapat kenikmatan, dia jadi pelit dan bahil. Kecuali satu, yang stabil jiwanya dan terang batinnya, yaitu orang yang solat dengan disiplin, solat padu, solat sunnah, solat jamaah, solat tahajud, insya-Allah tenang hati dan pikiran. Solat saja. Jadi obat kita segala-gala macam penyakit. Solat obatnya. Disiplin solat, ikhlas solat, khusyuk dalam solat, berjamaah awal waktu. Insya-Allah tenang hati dan pikiran kena ibadah solat. Demikian. Cukup satu saja obat dari Al-Quran. Ya. Zikir bulan Rajab, hajah tadi sudah. Malam pertama anda harus mengisi malam pertama dengan banyak berbuat kebaikan. Disebutkan istighfar bulan Rajab, Allahumma firli warhamni tub alayya. Anda baca 70 kali malam ini. Besok pagi 70 kali.
Dan setelah itu bacalah yang lain-lainnya banyak sekali. Tasbih. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ra'ub. Baca juga. Okay? 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga. Baca Quran, solat sunat. Baca selawat pada Nabi SAW. Okay? Puasa sunatnya jangan lupa besok. 3 tahun dosa diampun Allah. Banyak sekali amalan kita untuk bulan Rajab. Ini kerana bulan mulia. Baik, terima kasih pada anda. Ya, dari mana? Boleh orang yang akikah anaknya makan daging yang sudah dimasak oleh orang tua si bayi? Mohon penjelasan. Boleh dan boleh. Kalau itu akikah sunat saja, tidak bernazar. Jadi kalau anak saya laki, saya akikahkan 2 ekor kambing. Anak saya perempuan, saya akikahkan 1 ekor. Itu nazar namanya. Yang sunat jadi wajib. Maka jangan ikut makan yang berkorban, yang bernazar, yang berakikah. Tapi kalau amalan sunat, akikah sunat, korban sunat, boleh yang nyembelih mendapat bagian makan dagingnya. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Syukur kepada Allah. Nah ini dia. Para pendengar. Firman Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, nikmatku bertambah-tambah pada kalian. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, azabku maha pedih. Syukur artinya pergunakan nikmat Allah pada apa yang Allah suka, pada apa yang Allah ridha, pada apa yang Allah perintahkan pada kita. Isti'malun ni'am bima yuhibbuhu Allah yadha. Pergunakan nikmat pada apa yang dicintai Allah, Allah ridha. Pada kita punya harta disedekahkan, santuni nak yatim apalagi bulan Rajab. Punya harta diamalkan, dibantu, sumbangkan pada teman. Punya ilmu diamalkan. Punya apa lagi? Semua yang kita punya, kita pergunakan. Kesehatan kita pakai untuk rajin ibadah. Ayo, okay? Jadi itu namanya syukur. Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat-sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Akibatnya apa? Banyak orang kufur nikmat, ujungnya adalah azab Tuhan yang maha pedih bagi orang tidak pandai mensyukuri akan nikmat Allah. Kalau bersyukur, nikmat Allah akan bertambah-tambah. Kalau kufur, maka nikmat Allah berkurang-kurang. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Yang pandai bersyukur nikmat sedikit, pasti yang banyak juga tidak akan pandai bersyukur. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang pandai bersyukur pada manusia, tidak akan pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam. Firman Allah ta'ala, yaitu man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda biqadai, walam yaqna bi'atai, fal ya'bud rabban siwaya. Siapa-siapa tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, tidak sabar atas ujian dan cobaan dariku, tidak ridha menerima qadarku, tidak puas dengan anugerah pemberianku, maka sembah Tuhan selain aku. Firman Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Di mana Tuhan selain Allah? Kemudian dalam hadis yang lain, jangan minta tolong kepadaku. Ayo, mau di mana? Jangan tinggal di muka bumiku. Firman Allah, kalau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita umat Islam wajib syukur. Dan ini banyak yang kufur nikmat, tidak mensyukuri kita sehat, tidak mensyukuri kita banyak rezeki, pangkat jabatan, kedudukan dan sebagainya, dan tidak peduli dengan tetangga kita. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak peduli anak yatim, orang yang tidak peduli tetangganya. Malam yahtam bi ambil muslimin paling saminhum. Apa tidak peduli orang Islam lainnya, dia bukan umat Islam, dia bukan umat Islam. Naudzubillah min dalika. La yu'minu man bata syab'an jaruhu ja'idun ila jai'un ila janibi wa huwa ya'lam.
Tidak namakan orang beriman. Siapa-siapa tidur dengan perut kenyang, tangga tidur dengan perut lapar, dia tidak pernah peduli perhatian kepadanya, dia belum dinamakan orang sungguh-sungguh beriman. Oh, banyak yang kena dengan hadis ini. Banyak yang kena dengan hadis ini. Tak peduli pada orang. Apalagi hidup sekarang ini sudah mulai terasa bagi kami merasakan hidup nafsi. Egois. Tak peduli pada orang. Apalagi pada anak yatim. Maka paling banyak sekarang ini pendusta agama. Tak peduli anak-anak yatim piatu. Kami sudah bersama jamaah dalam kota Solong 50-an tahun lebih nyantuni anak yatim menurut kemampuan yang ada, menurut sumbangan yang ada. Alhamdulillah, dalam jalan itu kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku bersama orang yang yatim bersama dalam syurga. Man asana ila yatimin aw yatimatin. Siapa berbuat baik pada seorang anak yatim, laki atau perempuan, aku bersama dia nanti dalam syurga. Nanti di pada mahsyar ada orang akan dapatkan payung dari Allah, enggak panasan di pada mahsyar maha panas. Pertama, orang rajin silaturahim. Yang kedua, yaitu orang-orang yang menjadi janda, tinggal mati suami, punya anak yatim, tak kahwin lagi dan tetap menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, orang-orang bikin makanan untuk anak yatim. Alladzi yasna'ul ma'kulat lil aitam. Orang bikin makanan untuk anak yatim, zakahin anak yatim dengan makanan, itu bersama dapat payung Allah besok di padang mahsyar. Idza aradta an tudrika hajataka wa yalina qalbuka pamsah ra'sal yatim atinuhu min ta'amika. Apabila kau ingin tercapai cita-cita, ingin tenang hati dan pikiranmu, usap kepala anak yatim, kau beri makan dia sampai kenyang, kau akan tercapai cita-cita dan kau akan tenang hati dan pikiran. Gitu bunyi hadisnya. Ayo, kalau gitu amalkan supaya kita dapat kemuliaan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Itu namanya syukur, peduli pada orang lain. Makasih Hajjah. Ya. Bolehkah kita piwal dari kesepakatan pemimpin bahawa kita diajak untuk milih salah seorang calon, ya, pasangan calon, tapi kita kurang selera. Para pendengar, saya tidak lanjutkan. Pokoknya begini, pilihan itu adalah kebebasan, the free choice, kebebasan untuk memilih. Tapi kalau kita sudah sepakat untuk milih si A, lantas nanti ada kita berubah, berarti kita piwal, tak taat pada hasil kesepakatan. Berarti kita khianat kepada kesepakatan kita. Kita sudah sepakat. Kan milih si A, tahu-tahunya ada mengajak kita, menggoda kita. Hanya kita keluar dari kesepakatan. Itu artinya khianat kepada kesepakatan. Tak boleh gitu dong. Namanya kita sudah masuk dalam satu kelompok, ya bersama-sama. Risikonya dah sudah masuk dalam satu kelompok, satu golongan, satu organisasi, satu parti, ya sudah sepakat bersama-sama untuk mendukung. Tiba-tiba kena satu lain hal, ada yang berikan kita uang mungkin, kita disogok, enggak kita keluar. Itu namanya khianat kepada kesepakatan kita. Itu dia, okay? Anda tak tahu mana yang akan menang, mana yang kalah. Ya, silakan. Okay? Tinggal anda. Saya tidak panjang lebar kepada anda. Okay? Serah anda. Hati nurani anda. Dari Bendung. Pak Ustaz, yang minta izin untuk bertanya, yang tidak mau, yang itu tidak mau berbuat apa? Tak tahu mau berbuat apa. Ibu yang sudah tua, yang tidak mau meninggalkannya, apa tidak ada saudara, tidak ada keluarga lain yang melihat daripada ibunya, tidak ada sematon. Okay? Iya, saya punya anak ada sama ibu tiang lain bapa. Terus tiang diajak pergi merantau sama suami, katanya demi masa depan anak-anak, agar dia tenang dan bekerja mencari nafkah bersama isteri. Ikut suami atau tidak, karena tiang tidak mau meninggalkan ibu yang sudah tua renta. Tapi suami tidak mau pergi kalau tiang tidak ikut, sedangkan di sini tidak
punya kerjaan untuk biaya anak-anak sekolah kalau tidak merantau. Para pendengar, dalam hal ini harus taatin suami. Ibu carikan siapa yang membantunya, menunggunya, merawatnya. Kalau ada saudara-saudara dong, ada anak-anak, kita harus ikuti kehendak suami. Supaya dia tenang juga di sana, tak kahwin lagi, tak pacaran lagi. Maka kita ikuti suami supaya dia gairah bekerja, banyak hasilnya. Itu dia kehendaknya rupanya. Ini suami yang baru bagus ini. Suami yang tanggung jawab. Mau bersama istri biar sama-sama bekerja, sama-sama tenang di tempat ngerantau. Dia tidak macam-macam nanti. Itu bagus. Jadi harus nomor satu adalah suami bagi seorang istri. Orang tua bisa dirawat oleh keluarga yang lainnya. Gitu dong. Terima kasih pada Ibu Bendung. Bendung Laut sudah ini. Tak Bendung Dayang, InsyaAllah. Baik. Masih ada waktu, tinggal sedikit. Tiang dari Gelora, Sikur. Jim bertanya, Tuan Guru, ada seorang mau nikah, punya istri lagi. Pertanyaannya, berdosakah jika menolak menikahi orang beristri karena tidak mau dipoligami? Mohon penjelasan, apa maksudnya? Oh ya, sang istri tidak mau dipoligami. Wajar seorang istri tidak mau poligami. Tidak mau, karena itu ya pikirkan. Benar-benar bagi sang suami mau nikah, silakan. Harus dari segi kemampuan, fisik, mental, dan punya keadilan dan lain-lain. Semuanya diperhitungkan. Dan harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama. Jangan salah, jangan keliru. Jangan rugi nanti. Kasihan anak orang. Jadi kalau mau kahwin lagi, poligami, silakan melalui pengadilan agama. Nanti pengadilan akan tanya jawab pada kita. Sudah siap enggak? Sudah siap enggak? Fisik, mental, materi, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan agama. Pasti istri tidak mau poligami. Mana ada istri mau di poligami? Kalau mau minum madu ada, tapi di madu tidak ada. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Baik. Ada doang. Dian dari Loyok. Iya, gimana pengajiannya Bapak M. Yasin? Berhenti ngaji? Tidak pernah ngaji, sudah lama. Baik. Tiang dari Loyok, izin bertanya, Tuan Guru, salahkah sebagai laki-laki memaksa seorang perempuan untuk mendapatkan cintanya? No paksaan dalam agama. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam ibadah, dalam agama. Orang mau, kalau tidak ada paksaan. Zaman sekarang tidak ada lagi paksa-maksa dalam perkawinan. Zaman Nabi ada seorang bapa maksa anaknya kawin, anak perempuannya. Maka anak itu lari datang pada Nabi, nangis-nangis. Kenapa nangis nak? Dipaksa ayah saya untuk kawin. Dengan orang tidak saya cintai, panggil ayahnya. Kau tidak boleh maksa anakmu. Tidak jadi dikawin. Apa? Tidak zaman paksa. Kalau mau ya silakan. Kalau tidak ya jangan dipaksa. Demikian. Demikian pula siang laki jangan paksa perempuan mau kawin dengan anda. Belum tentu dia itu mau sama kita. Jangan ada paksaan dalam perkawinan. Tidak zamannya. Baik. Lanjut. Kita perempuan tidak pergi Jumatan. Terus kita mau baca Alhamdulillah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, itu maksudnya. Sedangkan kita tidak tahu waktu khatib berada di mimbar. Sudah kita sebutkan tadi. Itu gitu azan kedua berarti khatib sudah ada di mimbar. Azan kedua, masa tak dengar azan kedua di rumah, dengaran. Azan kedua berarti khatib sudah congok duduk di atas mimbar. Maka saat itu baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Insya Allah murah rezekinya tahun ke depan. Amin. Lanjut.
ngumbin tante kodok puasa sa bulan puasa doang tahu na berdua anak. Ya Allah. Terus lamun puasa Pinang doang dari Sakra Timur. Bahasa Inggris dipakai ni. Itu bahasa Belanda. Okay. Dia selalu melahirkan pada bulan Ramadan. Kan ya jelas tidak puasa dong. Nanti kalau dah sehat ya wajib qadha, wajib qadha. Dah diqadha sebulan, qadha nanti setelah itu. Dah diqadha 2 bulan nanti qadha sambil iaitu karena gara-gara anak dia wajib fidyah juga berapa hari tidak puasa. Fidyah berapa hari tidak puasa wajib diqadha 2 bulan, wajib qadha 2 bulan, 3 bulan wajib qadha. Risiko namanya jadi orang Islam, orang beriman. Itu bagus kalau berkabi, bagus kalau kabi. Tidak tiap tahun beranak. Nggih. Tiap tahun hamil melahirkan. Kabi dong. Nggih. Ya dulu pernah disebut pahlawan Kabikas Manunggal Abri Lombok Timur. Hingga saya diberikan hadiah bonus keliling Jawa Timur. Dari utara sampai selatan sampai ke Pulau Madura. Nyebrang ke Madura bagi hadiah. Kita dulu pernah jadi yaitu pahlawan Kabikas Manunggal Abri Lombok Timur oleh Danrem waktu itu. Masya Allah. Ada doang. Baik, demikian pada anda. Yang dari Bendung Lau, apa boleh kita solat ba'diyah Isya waktu kita mau tidur? Kerana sehabis Isya yang tidak sempat. Apa boleh kita melaksanakan ba'diyahnya saja? Solat padu apapun tanpa terus melakukan qabliyah. Paling bagus qabliyah dan ba'diyah bagi yang punya ba'diyah. Nggih. Tapi subuh tidak ada ba'diyah, asar tidak ada ba'diyah. Paling bagus solat itu dikerjakan bersambungan. Qabliyah dikerjakan, jam padunya, kemudian ba'diyahnya. Nabi bersabda, siapa-siapa solat Isya berjamaah di masjid musola, setelah selesai solat Isya berjamaah, dia kerjakan solat sunatnya langsung, ba'diyahnya langsung di masjid. Kalau bisa 4 rakaat, berarti dia ketemu Lailatul Qadar 1000 bulan. Tapi langsung dikerjakan, tak ditunda-tunda. Namanya ba'diyah harus nyambung. Tak jaraknya jauh dengan solat padunya. Gitu dia. Gitu. Apalagi kalau solat sunat, iaitu fajar, solat sunat subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih utama daripada dunia dengan segala kekayaannya. Nih, saking pentingnya 2 rakaat solat sunat fajar, meninggalkannya adalah perbuatan makruh sabda Nabi. Kemudian Nabi pernah mengqadha solat sunat fajar. Setelah selesai padu subuh, baru beliau kerjakan solat sunat fajar. Kenapa? Tadi terlambat. Nggih, entah apa sebabnya. Itu dia, nggih. Jadi kerjakan qabliyah dan ba'diyahnya berdekatan, tak jauh dengan solat padu. Kecuali tidak ada ba'diyah subuh, tak ada ba'diyah asar. Demikian Bendung. Okay? Jadi jangan ditunda. Ba'diyahnya Isya seharusnya upayakan dapat dikerjakan. Okay? Selesai padu Isya, ba'diyahnya baru kita pulang, baru kita bekerja dan sebagainya, baru makan. Tapi kan amalan sunat boleh tinggalkan, tapi tidak dapat pahala. Iya. Terima kasih. Terima kasih ada doanya. Okay? Ada kakak tiang dulu pernah dikasih pupuk. Pernah dikasih papu tiang 9 ara tanah 45 tahun. Enggak pernah merasakan hasil. Sekarang dia minta 50 juta saja supaya yang lain miliki tanah itu. Tapi dia mau kasih cuma 25 juta. Kakak tiang tidak mau terima apa hukumnya. Kalau enggak mau kasih 50 juta dari Pak Saprudin. Mana sih? Okay. Kalau memang tak mampu 50 juta ya berapa adanya. Bersama-sama kesepakatan, musyawarah, sama-sama ikhlas, rela, tidak
si tegang leher harus 50 tapi kemampuannya tidak mampu. Mari dengan cara kekeluargaan, nggih, tak ada yang keberatan, tak ada yang napit, tidak maut, nggih, harus sama-sama maut, nggih. Mari sama ikhlas. Kalau tidak ikhlas, bisa jadi kita tidak dapat pahala kalau begitu. Mari sama ikhlas, rela ikhlas untuk dapatkan hanya 25 kemampuannya. Pak Saprudin, nggih. Terima kasih pada anda. Selamat bulan Rajab, Syakban, terus Ramadan. Kira-kira masih hidup kita bulan Ramadan? Nggih, mudah-mudahan masih Allah berikan kita umur sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Iya. Dari siapa genangan? Kita lihat. Tiang dari Suralaga. Suralaga. Oh iya. Kebetulan hari Ahad nanti pada nyantun yatim, nggih, insyaallah kita pengajian di Suralaga di Dasan Buruk Tad M Rosyidi sana, nggih. Mudah-mudahan kita sehat walafiat hadir dalam pengajian menyambut yaitu bulan Rajab di Masjid Dasan Buruk, Kecamatan Suralaga. Mudah-mudahan kaum muslimin semua kompak bersatu, awas, nggih. Kalau datang bulan Rajab maka tidak boleh ada umat Islam tak tegur siapa, tak napit, tak akon, tak damai, saling dendam, tidak boleh. Kualat artinya tular manoh. Kita kalau sampai tak akon damai sama umat Islam dalam bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram disebut Ashhurul Hurum, bulan yang wajib dihormati, bulannya Allah. Yang dari Suralaga yang izin bertanya, kalau ada seorang laki-laki yang melamar, yang insya-Allah laki-laki ini agamanya baik. Kalau sudah kita nilai baik, bagus, taat, ibadah, dan jangan sampai lupa, nggih, ada sumber rezeki yang halal. Insya-Allah taala, nggih. Nah, bagian teknya hilang katanya. Baik, mudah-mudahan, nggih. Akhlaknya baik, nggih. Tapi dari keturunan nenek moyangnya ada yang Masya Allah, ada yang selak katanya. Pada pendengaran kita lihat yang sekarang dah sadar, insaf, taubat, nasuha, jadi berubah jadi orang baik-baik, itu yang kita lihat. Bukan yang dahulu, banyak mungkin keluarga kita dahulu nyembah patung, nyembah apa dan sebagainya. Sekarang enggak, karena sudah jadi orang baik-baik, lingkungan orang Islam, ya jangan dilihat itu aja. Rata kita dulu mungkin turunan kita dari agama lain bahkan. Tapi sekarang sudah menjadi baik semuanya, saleh semuanya, taat semuanya. Yaitu yang kita nilai, okay? Kepada anda bertanya dari Suralaga. Ya, baik, mudah-mudahan jadi orang baik, turunan orang baik. Okay? Tanggapan Ustaz, iya sudah. Okay? Kalau sudah baik, ya sudahlah. Kita tidak melihat yang dulu. Kita melihat yang sekarang dia orangnya soleh, taat, bakti. Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya jika suami kerja borongan, kemudian ada sisa barang bangunannya, dan dijual, dan uang hasil jualannya dipakai buat belanja? Apakah hukumnya? Minta halal sebelumnya dong, sebelumnya kita minta halal dari yang punya barang. Kalau ada sisa-sisanya, boleh saya manfaatkan, boleh saya ambil, boleh saya jual, Pak. Mau jujur lah, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada rasa takut memberitahu, berarti kita tidak jujur. Kalau kita tidak malu, okay, menyampaikannya, berarti kita jujur. Tapi kalau ada rasa takut, wal ismu mahaka fi nafsika karita an yaqali alinas. Namanya dosa adalah sesuatu yang kau takut diketahui dan kau tidak mau diketahui orang. Itu tandanya dosa. Kalau jujur, Masya Allah, insya Allah bukan dosa tapi kebenaran. Makasih pada anda. Katakan aja, kalau ada sisanya sedikit-sedikit saya manfaatkan, boleh. Nah, halal. Ya. Pak Tuan Guru, besok masuk bulan Rajab. Kalau enggak bisa puasa apa boleh? Tak sedekah saja dari Ibu Salma Saprudin. Boleh, tapi alangkah bagusnya puasa. Katakan kalau kamu tidak mampu puasa, maka puasakanlah lidahmu. Jangan puasa tidak
Jangan lidah tak puasa pada caci maki, ngumpat gonjing, fitnah dan sebagainya. Nggih, itu adalah ganti puasa. Apalagi tambah dengan sedekah, lebih sempurna lagi. Siapa yang tidak bisa mengerjakan solat sunat tahajud satu malam, kena kelolosan, maka hendaklah dia jadikan anggota badannya berpuasa menahan diri pada dosa, lakukan anggota badan panca indera, maka berarti sudah dapat pahala solat tahajud tadi malam, padahal tidur terus. Tapi anggota badan tidak berbuat dosa siang hari, berarti dapat pahala tahajud. Makasih. Baik. Ya. Yang dari desa Sanggerahan meminta apa obat? Tidak, sudah tadi, sudah. Okay? Jadi kalau mau jadi orang yang ikhlas, solat sunat. Banyak solat sunat, banyak baca Quran, banyak istighfar. InsyaAllah tenang hati dan pikiran, baca istighfar. Dari Bendung, dia minta izin untuk bertanya, yang tidak tahu mau buat apa. Ibu saya sudah tua, sudah tak ibu, okay? Ditanyakan sudah. Iya, ini ada. Kita perempuan tidak pergi Jumatan, terus kita mau baca, sudah tadi Bunda ya, terang dari Sombeng ya. Sudah tadi ada gantinya. Pokok dengar azan kedua, berarti sudah naik di atas mimbar khatibnya. Okay? Situ kita baca doanya. Iya. Nah, ini juga sudah tadi. Ku Bendung ditanya terus, okay? Baik. Mau tinggal 1-2. Mana hukumnya kita minjam beras, kita masak, apakah benar riba Pak Ustaz? Okay? Dari Karangbaru. Para pendengar, bisa dong. Kita pinjam beras yang sama nilainya, Kanjeng Nabi dulu juga pinjam beras gandum dari orang Yahudi sekian banyak, boraknya yaitu baju besi Nabi. Nabi sampai wafat belum dikembalikan berasnya. Berarti boleh minjam beras, sehingga beras dulu sekilo, sama kualitas sama, kita dalam keadaan kebutuhan dikasih minjam, nanti dikembalikan yang sama, jenis yang sama, tentu tidak masuk, yaitu riba Karangbaru. Itu dia, baik, makasih. Atau di hutang, boleh di hutang juga umpama, supaya memudahkan kita. Kalau tidak ada uang untuk bayar, ya beras dikembalikan yang sama. Ada tetangga tiang di desa Madayin, Ubal-ubal, wow, Sambelia. Saya pernah ke sana, daerah-daerah Sambelia maupun Sembalun, saya pernah ke sana. Balun Bombong, Balun Lawang, sudah kita diminta untuk ceramah, untuk baca khutbah jadi imam di masjid Balun Bombong. Dia tidak bisa solat, tidak bisa puasa. Kalau kita suruh solat, dia tidak mau. Tiangkan 2 rumah, ada di Sombang, ada di Medas, Sambelia. Bu Hadi, para pendengar, kalau kita sudah nasihatin dia, peringatin dia, ajar dia, tak mau juga urusan dia dengan Allah. Tapi kita punya kewajiban, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk salat. Ajar dia, didik dia, dan sabar-sabar. Tak boleh bosan-bosan menyuruhnya. Kalau sudah, lantas tidak mau juga urusan dia dengan Allah. Terima kasih kepada Ibunda. Mohon maaf, para pendengar. Sampai di sini kita berjumpa. Masih ada pertanyaan belum saya jawab. Kita berapa nih? 7 pertanyaan, mohon maaf. Selamat bulan Rajab. Selamat nyatuan yatim besok hari Ahad ba'da zuhur. Mat pengajian di Suralaga Dasan Boro Ustaz M. Rosyidi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan ridha, diridai Allah, dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, bahagia, terhindar pada fitnah-fitnah yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah umat masyarakat.
Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu al-muwaffiq al-hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.